Langsung Iya. Orang yang nggak suka ini gue bisa berani bilang nggak suka Spider-Man Across the Spider-Verse ya mungkin karena nggak suka animasi atau memang ya selera lu aja gitu. Iya betul. Gitu. Karena memang siapa juga bahaya juga. Selamat datang lagi di LNF, Lembaga Ngoceh Film ya, edisi akhir tahun. Bersama gua Upi, Kita, gua Reh dan Lupi iya, ya. dari Habis Nonton Film. Kita mau ngomongin kategori animasi ya, yang tayang di tahun 2023. Iya, jadi seandainya ada film-film yang ternyata tayang di 2022, terus baru tayang di Indonesia 2023, kita tetap masukin di sini. Iya, kita bakal ada beberapa episode ke depan kita bakal ngomongin terbaik di tahun 2023 ya. Jadi untuk yang pertama ini kita bakal bahas animasi dulu. Emang pasti rekaman yang ini yang tayang duluan? Nggak tahu lah pokoknya. Bercanda ya teman-teman ya. Ya, langsung dimulai aja ya. Dari lu apa gua? Boleh. Dari gua dulu. Iya, Gua ya. yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun dulu ya. Gua happy. Gua ini personal favorite aja lah ya. Ya, betul. Ini, tapi harus jelasin alasannya ya. Ya, ini yang kedua sih, nomor 2 buat gua. Oh, lu urutin? Enggak, maksudnya nanti yang terakhir tuh gua bakal suka banget top gitu. of the top gitu ya? Iya. Wow, oke. Yang kedua ini Elemental. Dari daftar favorit lu, kedua Elemental. Alasannya kenapa tuh? Premis dulu kali ya mungkin ya? Premis Elemental sini adalah menceritakan dua orang yang bertemu gitu, kayak si cewek, gue Ember itu perempuan, dia dari elemen api, dan Wade itu laki-laki dari elemen air gitu. Mereka berdua nggak sengaja bertemu, di mana backgroundnya si Ember ini dia adalah imigran gitu, datang ke sebuah kota namanya kota Elemental, di mana di situ ada air, udara, tanah, dan api datang paling terakhir. Ya. Si Ember ini jadi ya kalau misalnya ngomongin elemen ya, api tuh paling nggak akur lah sama yang lain. Air, tanah dan udara. Lainnya ya kan nggak akur ya. Nah, gimana? Jadi imigran yang dianggap nggak akur ya, sama penduduk yang udah ada di situ. To there gitu loh kayak. Nah, terus ketemu si Wade, di mana dia adalah air yang elemen paling punya privilege di situ. Selain dia juga kan elemennya dia yang menemukan kota elemental ini, membangun pertama. Oh, founding father. Iya. Waduh. Paling privilege gitu, terus orang-orang kaya dan lain-lain. Nah, berdua ini tuh menjalankan sebuah, bukan misi ya, dia pengen nyelamatin toko bapaknya si Ember. Toko, oke. Iya, karena terancam ada kebocoran air atau apalah gitulah. Pas pengen nyelamatin itu, pengen membereskan masalahnya, mereka berdua tuh jatuh cinta. Tapi masalahnya air dan api gitu. Mengapa kita? Sayang, yang sangat disayangkan tidak ada soundtrack Naif ya di situ. Gimana caranya? Tapi gue suka di mana pengandaian elemen-elemen ini digambarkan kepada society dunia nyata gitu. Terus hal-hal yang berhubungan sama elemen-elemen itu tuh kayak, oh kok bisa ya gitu, kehidupan sehari-hari mereka mirip sama kita gitu. Kayak misalnya batu bara geprek. Itu tuh di arti ini gue juga suka banget, batu bara geprek tuh gitu. Iya, batu bara geprek. Terus sebutan-sebutan yang sangat plesetan gitu, kayak kegiatan-kegiatan sehari-harinya tuh dihubungkan sama elemen-elemen itu tuh sangat buat gue yang suka dengan science gitu. Itu sangat wah gila, indah banget gitu. Terus masalahnya juga ini tuh kayak lu diingetin sama praktek-praktek waktu iptek di masa sekolah dulu gitu loh. Gimana kalau api sama air ketemu, terus tanaman gitu, angin gitu, mereka ada lomba main bola tapi angin gitu yang main gitu. Terus kayak diadaptasi ke kehidupan mereka tuh kayak wah gila, ini benar-benar penuh riset yang gak sembarangan juga gitu untuk menggambarkan elemen-elemen ini berinteraksi gitu. Ya.
sama isu imigran gitu, isu perbedaan ras, perbedaan privilege dan lain-lain tuh sangat blending, sangat bagus di situ gitu. Apa beban si Amber sebagai pendatang gitu loh. Gua ngerasa Amber ini nih kalau misalnya digambarkan di dunia nyata ya itu tuh kayak Chinatown lah kotanya. Beneran karena mereka tuh imigran terus dia punya kota sendiri gitu, Fire Town gitu loh. Dan sangat apa ya, orang tuanya pun digambarkan sangat Asia lah. sangat mengatur gitu, lo harus nerusin usaha gua gitu loh, dimana padahal dia passionnya tuh nggak di situ. Cuman kita sebagai orang Asia yang mikir gua nih anak berbakti, ya gua harus ngikutin bapak gua loh, padahal dia di dalam hati menyembunyikan desire dia di bidang lain gitu. Itu sih. Dan gue suka juga sama playsetannya di mana Fiery Fire ini dia tuh emosinya meledak-meledak nih si cewek dan cowoknya tuh going with the flow. Dia kan air ya. Dua karakter ini tuh gimana cara nyatunya. Nah, itulah dia kenapa yang disebutin elemental ini pesannya tuh lebih ke harmoni. Nah, hidup berdampingan walaupun beda gitu. Iya, padahal air dan api tuh bukan selamanya harus terpisah gitu. Padahal mereka bisa tetap bersatu asal harmoni di dalam diri mereka diatur sedemikian mungkin sehingga mereka tuh bisa selaras gitu. Itu sih. Menarik ya. Pesannya itu gue suka pesannya, gue suka saintifiknya, gue suka plesetan-plesetannya dan lain-lain. Animasinya ya biasalah Disney gitu. Cuman walaupun ada perkembangan di mana elemen ini nih benar-benar akurat gitu digambarkan, kena api langsung blebuk gitu. Semacam Zootopia digabungin sama ini. Funnya tuh Zootopia digabungin sama Inside Out, benar. Inside Out kan dia kan sangat abstrak ya, emosi gitu. Nah, ini elemen terus digabungin di satu kota gitu jadi Zootopia. Tuh yang ada ini ya segmen-segmen dari kotanya gitu ya. Iya. Itu sih. Elemental udah ada di Disney Plus kalau pengen tahu. Gitu. Kalau dari gua berarti langsung ke lu. Ya, The Boy and the Heron ya. Ini salah satu animasi yang sebenarnya gue ngelihatnya gini, gue suka animasi yang satu ini karena unsur penulisannya personal. Iya. Tapi kalau dari segi kualitas dan lain sebagainya tuh kayak Ghibli is Ghibli gitu, keseruan, kelucuan makhluk-makhluknya, terus kayak keanehan dari unsur fantasinya, ya memang di situ. Tapi seiring berjalannya waktu, teknologinya, kualitas warna dan lain sebagainya memang udah terpoles lah. Iya, itu tuh scene kebakarannya itu ya gue tuh keren banget. Tapi tetap kalau gue mau share di sini tuh lebih ke penulisan ceritanya yang sangat personal buat Hayao Miyazaki. BTW, Elemental itu juga personal buat Peterson si animatornya. Iya, karena dia juga orang Korea yang berimigrasi ke Amerika gitu. Iya. Emang personal tuh penting ya? Iya, betul. Terus. Gue tuh ngelihat kayaknya gue ngerti kenapa awalnya Hayao Miyazaki tuh gak mau ngiklanin barang yang satu ini. Dia yang gak mau ngiklanin apa Ghibli-nya yang ngide gitu? Kayaknya gue gak usah deh trailer deh. Iya, tadinya kan kayak gitu tadinya. Cuman kan kayak ya gimana caranya namanya mau masarin film harus ada dong. Makanya setahu gue trailernya tuh cuma the one and only gitu. Iya. Ketika di saat ini tuh banyak sekali film-film, entah film biasa, entah film animasi, berlomba-lomba untuk marketing di sosial media, materinya tuh pasti kayak didominasi lebih dari satu. Lama-lama malah kayak spoiler ya. Iya. Ini spoiler malah rilis. Kalau si The Boy and the Heron, even setelah tayang dan dapet pujian-pujian, itu trailer yang serupa tuh kayak baru ditambahin teks. Wah, ini dipuji sama si media ini gitu. Iya, dia tuh awalnya memang strateginya nggak ngerilis apa-apa kan. Cuman ngerilis poster, nggak ngerilis sinopsis, nggak ngerilis trailer, nggak ngerilis apapun itu gitu. Betul. Mungkin di awal kita ngerasa, ih sombong banget nih orang nih, nggak ngiklan gitu. Tapi akhirnya gue ngerti kenapa. Jadi, karyanya dia sebegitu personalnya. Dia mau ceritain, dulu gue masa lalu kayak gini, gue punya trauma, mudah-mudahan lu penonton yang punya trauma juga yuk ikut ngejalanin bareng-bareng. Kalau gue sampai tua seperti ini nih, kalau gue sampai tua saat ini, message yang gue pelajarin sih seperti ini gitu, bahwa imajinasi manusia itu ya bisa merusak, bisa memperbaiki atau membuat lebih baik gitu. Pilihannya tetap dikembalikan ke masing-masing individu.
Itu ditulis dengan sangat apa ya bilangnya ya, personal dan detail. Iya. Jadi gue kan pernah baca artikel dan beberapa interview gitu perjalanan hidupnya dia. Kenapa di film ini dipilih temanya tentang duka kehilangan ibu di Perang Dunia gitu? Karena si Hayao Miyazaki itu trauma terkait Perang Dunia, dan di beberapa tahun setelahnya ibunya tuh meninggal karena penyakit. Dia tuh sangat sayang sama ibunya. Jadi kayak ya udah gue tabrakin dua inilah jadi fondasi dari ceritanya si The Boy and Heron. Terus gue juga suka kayak banyak kemiripan ya. Dia di real life-nya pindah daerah mengungsi gitu. Di film juga digituin si karakter utamanya nih Mahito. Terus dia sama bapaknya mungkin secara komunikasi tuh berjarak. Terus pekerjaan bapaknya itu kayak apa sih, pemilik pabrik pesawat gitu ya. Iya. Di filmnya juga dibikin bener mirip banget tuh. Nah terus juga apa ya, gue tuh suka sama ada hidden message gitu. Jadi kan ada adegan dia tuh terinspire panah dari ibu barunya. Oh iya. Ibu barunya tuh punya panah. Dia tuh bukan minjem, bukan nyolong panah ibunya, tapi dia bikin panah versi dia sendiri dari nol. Itu pesannya apa tuh? Gue ngebaca pesannya tuh kayak dia tuh sebagai artis, dia sebagai pembuat karya ya. Dulu dia punya pengalaman di hidup ketika orang baru belajar gambar, kadang kan niru karya orang lain. Tapi niru boleh, tapi tetap harus kerjain punya lu sendiri gitu. Untuk latihan ya bolehlah lu tiru karya siapa, bukan tiru ya, jadi kayak untuk proses latihan lah. Reference. Iya, reference. Mereferensikan. Bukan hasil tiruan dia kita yang komersialisasiin. Iya. Gitu. Nah di situ message itu yang masuk gitu. AI itu. AI gemoy. Nah terus. Ya terus gue juga suka scoring masih menyenangkan. Masih gitu ya. Sangat Ghibli ya. Ya Joe Hisaishi. Visual gitu ya. Dan lain-lain. Ya dan ya gue juga suka kayak cara filmnya tuh ngebangun fantasinya. Walaupun abstrak ya, walaupun kayak harus ditonton 2 kali gitu. Pas nonton kedua kali itu baru ada kick gitu. Jadi secara treatment animasi, secara treatment cerita, dia tuh bisa mengerjakan sebuah film yang memang harus ditontonnya lebih dari sekali. Kan ada beberapa orang yang kayak nonton film, oh ya udah langsung ngerti, nangkep gitu. Kompleksitasnya tuh dia kerjakan sampai sebegitunya. Iya sih. Dan dia bisa apa ya, kasih taste yang berbeda di tontonan pertama sama tontonan kedua. Oh, lu udah 2 kali lu? Udah 2 kali. Gua belum sempet. Iya, coba. Pengen sih. Tapi memang tapi kalau untuk adaptasi bukunya sendiri ceritanya sama nggak sih? How Do You Live Now itu? Nggak beleketip, karena kan secara sinopsis How Do You Live Now itu apa? Kalau di sini kan dia menjelaskan seorang bocah Mahito yang equals to ya, atau sama dengan Hayao Miyazaki pas masih kecil. Iya makanya berarti diubah kan, cerita How Do You Live Now-nya. Nggak sama persis, cuman kan dia kasih tribute. Ya ini serupa tapi beda loh gitu. Jadi si Mahito ini kehilangan ibu di Perang Dunia, dia ketemu ibu baru yang ternyata ada ibunya sendiri. Oh, turun ranjang kalau bisa dibilang. Dan dia terpaksa pindah rumah kan ke rumah ibunya sampai ketemu menara tua yang angker ya. Angka atau ini sih magical kayaknya, yang mistis. Di mana di sana ada si Heronnya ya, atau kalau di bahasa Indonesia bener gak sih burung KUNTUL? Burung kuntul. Apa kalau di subtitle burung pekakak ya? Apa sih? Iya. Oh gitu loh, burung kuntul. Itulah bener. Iya. Oke, itu yang kedua ya. Oke, lanjut ke lu langsung keduanya. Masih gua? Iya, gantian lah. Sekarang yang kedua nih apa? The one and only ya, Suzume ya. Iya. Gua ngelihat pola dari pemilihan lu nih. Cuman lu bahas dulu aja Suzume-nya. Apa polanya apa dulu? Polanya tuh lu abis nonton experience-nya tuh nggak cuma nontonnya doang, tapi lu tuh ngegali informasi di balik filmnya itu. Oh, ya kan. Iya memang maksudnya Boy and Heron lu cari informasi tentang Hayao Miyazaki-nya. Ya. Apalagi Suzume ini nih, coba deh. Gue yakin. Suzume kan tayang di awal tahun ya. Saya nonton special screening. Itu seru sekali.
pagi-pagi nonton kartun tuh kayak nonton kartun pagi tapi di bioskop. Iya, kebiasaan di ini ya, di TV ya. Iya. Rebutan sama keluarga gitu, nggak mau. Belum mandi dulu gitu. Iya. Makan dulu, sarapan dulu gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Nah, Suzume kan secara sinopsis ada seorang cewek namanya Suzume bertemu dengan seorang cowok namanya Sota ya. Yang ternyata Sota ini adalah seorang pelindung dari apa ya bilangnya ya, sebuah tempat yang kuncen. Sebuah tempat reruntuhan yang masih ada pintu tersisa tuh, ternyata itu jadi penghubung kayak apa sih bilang deity ya. Deity itu makhluk-makhluk yang jadi ancaman bagi bumi saat itu gitu. Jadi dimulailah petualangan mereka berdua untuk apa namanya mengunci kembali ya, menutup pintu tersebut supaya tidak terjadi bencana alam. Jadi mencerita bencana alam tuh disebabkan oleh deity apa makhluk-makhluk yang ada dari keluar dari pintu itu gitu. Jadi kayak misalnya gempa di mana, gunung meletus atau tsunami itu tuh dikarenakan sama makhluk-makhluk yang keluar dari pintu itu. Tapi gitu. Dari itu kan sampai di tengah cerita ya, tengah sampai ke akhir tuh kayak twist reveal-nya menurut gua tuh punya kejutan tersendiri gitu, yang lama-kelamaan itu membangun rasa kasihan gua terhadap gua ngebayangin orang Jepang dulu di real life-nya punya pengalaman gak enak ya, kena bencana alam gempa dahsyat gitu tahun 2011. Iya, ini juga latar ceritanya based on true event gitu ya. Maksudnya kayak based on true location. Based on true location, ruins gitu ya, bekas bencana alam, terus baru ada unsur fantasinya yang digabung. Iya, digabung. Gitu. Nah, gue tuh sukanya di penulisannya itu kayak sama sih, mirip ya sama The Boy and the Heron ya. Bagaimana karakternya tuh kompleksitas dan dimensi atau kedalamannya tuh terbentuk dari sebuah duka. Iya. Kalau dia kan kayak kehilangan ibunya, dia diasuhkan. Kehilangan hidupnya lah karena bencana itu. Ya, betul. Bencananya apa sih betul? Apanya? Yang berhubungan sama film itu? Gempa dahsyat. Yang tsunami bukan sih? 2011 ya. Tsunami di mana? Di timur Jepang. Kota apa gitu? Tohoku kalau nggak salah. Tohoku ya. Nah itu tuh lokasinya sama. Iya, nah makanya kan di film kayak di setengah film tuh jadi road trip movie. Iya, road trip movie. Dia kan kayak mesti jalan gitu kan. Bener-bener seru-seru. Itu kayak apa ya bilangnya? Kayaknya unsur personalnya tuh ada di situ. Secara message tuh mau menginspire ya, kita boleh berduka tapi kita tuh tetap harus push ourselves tuh untuk ya namanya hidup kita harus maju gitu. Kalau dari Suzume ya kurang lebih itu dari segi cerita. Tapi kalau animasi gue lebih suka ini dibanding Heron. Oh iya. Bagaimana kalau Heron kan cenderung terasa klasik. Klasik Ghibli lah. Klasik tapi into detail gitu. Kalau ini into detail juga, tapi ini tuh bermain majestic dan ya modern lah. Iya modern lah, Makoto Shinkai kan, maksudnya Your Name. Bagaimana dia mengcapture? Kalau gue mau ngambil adegan alam, kalau gue mau ambil adegan pemandangan, secara kanvas animasi itu gue bisa ciptainnya seperti apa sih? Jadi dia kayak secara medium animasi, gue ngerasa kalau ditangkap pakai kamera tuh harus bener-bener lu terbang ke atas awan, pakai kamera kualitas super bagus, awannya lu atur dulu, baru dicekrek gitu. Kalau animasi kan kayak, yo gue gambar nih, imajinasi gue seperti ini, set. Jadi dan nggak berhenti sama di gambarnya doang, tapi bagaimana gambarnya digerakin seakan-akan ada kamera yang ngiterin alatnya. Itu gue sih kayak amazed sama imajinasinya sih luar biasa ya. Gue kenapa Suzume tuh cukup monumental ya, karena itu pun Makoto Shinkai sedikit gue rasa dia tuh sedikit berkembang gitu, mengalami perkembangan di dibandingin film-film sebelumnya. Maksudnya di film-film sebelumnya memang romance bencana dan sangat berputar di dua karakter utama itu aja gitu. Tapi di Suzume itu dia memang berputar di dua karakter utama itu, tapi bener-bener dia ngebahas bencananya itu adalah bencana yang terjadi secara nyata. Dan dia juga ngangkat dari angle korban-korbannya gitu, dimana ini tuh juga kepercayaan agama di sana juga ya, Shintonya itu ya. Maksudnya orang yang sudah meninggal, bahkan tempat yang sudah ditinggalkan itu sebenarnya masih hidup gitu.
Ya ada jiwa-jiwa yang iya masih hidup gitu. Jadi kayak gitu. Ya betul. Kayak kuncinya itu pas kunci yang pintu itu dibuka ada pesan-pesan terima kasih dari korban-korban yang betul. Jadi kayak ada kita tuh bener-bener setiap mau bencana kita dikasih lihat kekhawatiran wajah-wajah ekspresi orang-orang yang ada di sekitar kan. Betul. Kita tuh jadi, aduh gimana nih mereka akan nasibnya gitu. Kita jadi mikirin itu sih. Itu yang belum ada di film-film sebelumnya. Ya. Nah di sini tuh kita jadi ngerasain lebih holistik gitu loh, lebih masif gitu kayak. Kalau di 2 film sebelumnya kayak Your Name, Weathering with You, mungkin kan lebih ke bencana yang terjadi ke 2 orang ini besar ya. Tapi kalau yang ini tuh kayak sebenarnya udah pernah ada bencana yang udah terjadi. Iya. Wajah-wajah manusia itu ya sesedih ini. Jadi buat menarik lagi kalian tuh bisa kita tuh bisa searching ya, maksudnya ruins yang ada di Jepang tuh betul. backgroundnya apa. Mereka tuh banyak kota yang ditinggalkan karena bencana gitu. Iya betul. Dan mereka ini ya secara penggambaran tuh tidak tidak mencari melodramatis. Iya. Tapi ya as it is aja gitu, sejujur-jujurnya aja. Iya kayak kita aja gitu kalau misalnya kita membuat cerita yang berbasis pada misalnya tsunami di Aceh gitu. Itu akan sangat relate untuk satu Indonesia gua rasa karena kan semua ngerasain tragedinya, kedukaannya waktu itu kan. Juga kan ya kalau nggak salah. Iya Desember 2024 kalau nggak salah ya. Nah jadi 2004 ya. 2004 ya. Nah, ini juga nih di Tohoku ini nih bencana nasional gitu. Jadi mungkin karena kita nggak ngalamin dan kita nggak tahu sejarahnya, mungkin pas nonton nggak terlalu relate. Nah, makanya tadi gue bilang Ray ini ada polanya nih. Dia tuh ngulik apa based on apa nih filmnya gitu. Jadi experience-nya tuh nggak cuman terpaku di filmnya doang, tapi experience di referensi pembuatnya gitu, referensi background cerita, kejadian-kejadian yang mendasari film ini gitu. Betul. Mantep nih. gitu. Ini bisa dicoba juga sih, dan menurut gue memang itu salah satu cara menikmati film yang seru sih. Maksudnya kita nyari trivia, nyari apa. Kalau mau kenal sama orang kalian fact check dulu. Iya, nih Ray. Dulu Instagram. Pokoknya kalau PDKT-an sama Ray. Gak. Didalami. Oke. Nah, dari gua udah 2 nih. Udah 2. Kau tambah 1 lagi. Satu lagi Slam Dunk. Slam Dunk the first movie. Slam Dunk, The First Slam Dunk. Oh, judulnya The First Slam Dunk, The Movie. Tapi gue tahu ada beberapa negara yang Slam Dunk The Movie gitu. Iya. Supaya nggak misinterpret gitu. Iya, tapi memang gue lupa ya maknanya apa dia ngasih judul The First Slam Dunk ya. Tapi ini tuh film pertama dari Slam Dunk yang mungkin akan nyampe ke banyak orang itu pertama kali juga. Betul. Slam Dunk kan based on based on manga dulu bahkan di tahun 90-an, terus jadi animasi juga di tahun late 90-an gitu. Dan di animasinya sendiri ini berhenti kan, seluruh manganya kan diadaptasi kecuali arc terakhir. Arc terakhir itu kayak babak terakhirnya si manga ini nih, dimana menceritakan Shohoku bertemu. Itu nama sekolah ya? Iya, tim basketnya bertemu ikut akhirnya mulai bertanding di Inter High. Kan kalau di anime TV-nya yang kita nonton di RCTI, terus TV7 dan lain-lain itu berakhir mereka tuh naik kereta berangkat ke Inter High. Udah sampai situ doang. Ya. Seakan-akan ini ya sequel gitu ya dari anime. Jadi akhirnya setelah 20 tahun lebih kayaknya, akhirnya dibikin arc-nya ini, dibikin sebuah film yang juga disutradarai sama Takehiko Inoue gitu. Mangakanya yang gue nggak ngerti dia nggak bisa apa gitu. Gambarnya pun, dia secara gambar manga pun sangat dia anime, dia Jepang gitu manga, tapi lu nggak bakal ngeliat tuh mata besar gitu, mata gaya-gaya anime. Dia tuh sangat manusiawi. Improving, bukan improve. Ketika dia tahu
manga pada umumnya di tahun itu seperti apa. Iya, dia akan membuat versi dia sendiri. Oke, gue mau improve nih. Agak realis gitu jadinya. Hidungnya, matanya. Standar atau pakem anime tuh tetap ada, tapi dia punya ciri khas tuh di wajah karakternya ya. Takehiko Inoue ya benar. Iya. Jadi gue juga nonton tuh, gue notice tuh. Iya kan, apa tidak ya kita tahu lah khas anime tuh matanya gede kayak kucing. Dia lancip. Iya. Hidungnya cuman tiuk gitu. Nah ini enggak, ini semua ini sempurna gitu, wajah sempurna seorang manusia gitu. Apalagi ditambah yang gue baca kan ini 3D CG gitu ya. Nah di animenya di the movie-nya ini iya sih 3D campur CGI campur goresan tangan. Yang gue malah ngelihat lebih kayak lukisan pas nonton. Kenapa monumental dan fenomenal film ini ya? Di manga pun tuh diceritainnya ya masih tetap POV sang main karakter si Sakuragi. Ya, rambut merah ya. Iya, si rambut merah kan. Iya. Di movie-nya dia menjadikan Ryota Miyagi si kaptennya, si MVP-nya, si point guard-nya itu jadi seorang main karakter, di mana Ryota Miyagi ini di sepanjang manga yang dia bikin 30 volume itu 22 apa 32 volume itu backstory-nya dia nggak pernah diceritain. Nggak pernah sama sekali. Dan baru pertama kali diceritain di film ini. Akhirnya baru pertama kali diceritain di film ini. Tapi yang gue baca-baca ada sempat yang membedakan, ada beberapa backstory dari side karakternya yang berhubungan sama Ryota itu diganti ya dari manganya. Enggak, ditambahin. Oh, ditambah. Lebih ditambahin. Jadi kayak semua yang udah diceritain di manga itu justru dibuat lebih dalam lagi di the movie ini gitu. Jadi kayak kita nggak tahu tuh dia masa waktu SMP-nya ternyata pernah ketemu Mitsui. Kita nggak tahu motivasinya dia untuk ngalahin Sano ini. Sano ini yang gue suka banget adalah lawan mereka di Inter High pertama ini adalah juara bertahan Inter High gitu. Jadi lu baru masuk Inter High pertama kali langsung juara bertahan yang udah menang bertahun-tahun yang bikin ternyata backstory-nya si Ryota ini jadi sangat menarik banget. Kita nggak pernah tahu backstory-nya dia sebelumnya, kita nggak pernah tahu motivasinya dia melawan Sano ini seperti apa gitu. Kita cuma tahu cerita-cerita dari karakter lainnya gitu. Kalau Rukawa pengen jadi pemain terbaik lah dan lain-lainnya. Pas nonton film ini ternyata yang punya motivasi paling personal ternyata si Ryota gitu. Terus jadi kayak kok bisa gitu? Ya. Kok bisa lu ngisi di kayak misalnya di manganya nih ceritanya dia berantem terus besoknya ketemu gitu ke sekolah gitu. Nah ternyata diisi gitu di antara dia habis berantem dan ke sekolah itu ada kejadian apa gitu. Dia ngisi di situ tuh backstory-nya si Ryota. Gue ngerasa nonton ini juga secara animasinya bagus. Yang gue bilang tadi seperti lukisan klasik Jepang. Terus musiknya sangat mengalun ya. Gua ngerasa dibawa ikut alunan musiknya gitu loh. Terus di mana dia tuh sangat pintar memanfaatkan momen diam. Silence itu tuh. Gue di bioskop waktu itu dan kebetulan crowd-nya juga mungkin penggemar Slam Dunk juga, itu tuh gue ngerasain tarik nafas panjang para penontonnya gitu, terus kayak gitu loh. Itu tuh sangat dimanfaatkan dengan sangat bagus oleh momen-momen silence-nya gitu loh. Dia tuh bisa kalau silence itu adalah laut yang sangat sebuah teriakan lain gitu dalam bentuk lain gitu. Gila sih, keren gak sih? Maksud lu ngerti gak sih maksud gue gitu? Hening justru bentuk teriakan lainnya gitu loh. Dan itu sangat dimanfaatkan dengan sangat baik di film ini. Yang gue nggak nyangka, gila ini sutradaranya mangakanya sendiri gitu, bukan animator lain gitu, bukan animator yang kita tahu ngerjain film animasi mana gitu. Enggak, ini mangakanya sendiri gitu. Dan lu kan gue tahu lu bukan penggemar Slam Dunk, tapi gue nonton Ray.
Akhirnya nonton enggak kan. Dan lu notes yang lu kasih adalah gila suara main basketnya tuh kayak di lapangan asli. Ya. Satu. Yang kedua gue suka ini. Gue kan juga nonton Slam Dunk ya. Mungkin belum disebut sama Kaupi. Bagaimana dia bisa mentransformasikan semua adegannya itu menjadi sebuah perspektif kepada penontonnya yang barangkali seperti gua bukan pemain basket. Oh, adrenalin main basket tuh begini. Iya, itu berasa banget kita nonton di samping lapangan. Ya, jadi gue kebayangin, ya, gue selalu gini, kalau animasi gue kayak membayangkan what if ini dikerjain live action. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Dan bagaimana kamera ngikutin orang ngedribble bener-bener dari angle situ, tiba-tiba diputar karena mau kasih lihat ekspresi wajahnya pas dia mau shoot, mau slam dunk gitu. Itu nggak akan bisa nih live action. Iya, di manganya ada satu scene di mana kita pun yang fansnya bakal khawatir ini gimana dijadiin animasi gitu. Di manga tuh bener-bener cuman panel tek dek dan tensinya tuh berasa. Pas jadi film ya, gue tuh kayak merinding semua tuh, merinding tuh. Iya. Ingat lagi ya. Di samping gue kebetulan ada Bang Jaka Adi, dia nangis gitu nontonnya. Terus yang gue nggak nyangka juga respon dari seorang praktisi film juga ya kayak Om Dandok gitu. Ngasih 10/10 untuk film ini gitu yang dia pun nggak tahu Slam Dunk tuh sebenarnya apa gitu sebelumnya gitu. Jadi kayak kenapa The First ini pengalaman pertama orang banyak jadi pengalaman pertama buat orang-orang yang kenal Slam Dunk sebelumnya gitu. Sebenarnya ini kan film tahun 2022 ya tayang di Jepang ya. Tapi di Indonesia dan global tuh kayaknya baru 2023. Dan gue seneng banget sih dia ini jadi salah satu kandidat masuk Oscar bukan? Iya. Oscar kan? Oscar ada ya? Ada penghargaannya cukup prestisius. Iya, Oscar apa Golden Globe gitu. Oscar kayaknya belum. Jadi gue berharap banget Slam Dunk bisa lebih dikenal sih. Ini bagus banget. Kita bakal lanjut ke judul selanjutnya yang menurut kita pantas disebut. Cuman lu bayangin banyak animasi-animasi terbaik, tapi Slam Dunk tuh masih tetap bertahan gitu loh menurutku. Karena animasi yang bakal kita sebutin ya itu adalah Spider-Man Across the Spider-Verse ya. Itu nggak ada lah yang bisa menyangkal kalau itu bukan yang terbaik gitu. Enggak, maksudnya gitu. Bukan salah satu terbaik gitu. Kalau dibilang jelek oleh orang, itu datangnya bukan dari teknis animasinya. Tapi dari selera mungkin. Tapi dari selera pemilihan beats ceritanya. Atau dari kemampuan komprehensif yang gak nyampe. Jadi Anda bilang secara tidak langsung orang yang nggak suka ini gue bisa berani bilang nggak suka Spider-Man Across the Spider-Verse ya mungkin karena nggak suka animasi atau memang ya selera lu aja gitu. Iya betul. Gitu karena memang siapa juga bahaya juga. Ya itu Across the Spider-Verse ya setuju kita ya ini jadi betul. Honorable mention. Kalau yang tadi personal ya, judul-judul yang kita pilih. Kalau yang ini tuh ya Andi Naya Beli secara kita nonton, kita melihat teknis, intensi cara bercerita, cara bernarasinya memang kita sebagai penikmat film, kita sebagai orang yang suka nonton, ini bagus untuk mendobrak sejarah gitu. Animasi apalagi mendobrak sejarah. Enggak dimasukin ke dalam kategori film. Nggak pakai dipisah-pisahin animasi atau apa. Betul. Ini tuh bisa berdiri sendiri banget gitu karena lu nggak akan pernah kebayang tema multiverse dibawain sebegini ya gitu. Udah mah multiverse itu mendatangkan banyak karakter dari beda semesta menjadi satu satu grup. Mereka bisa masih menciptakan kalau dari multiverse yang ini style gambarnya seperti ini. Kalau dari multiverse yang ini gaya gambarnya kayak gini. Itu tuh digabung-gabung semua. Digabung-gabung seamless and yet at the same time kita masih bisa tahu ini beda, ini beda.
kayak misalkan yang si Spider-Man yang apa Pang ya. Iya makanya. Kayak apa koran-koran, sobekan koran gitu. Itu Zine. Zain iya. Gitu. Jadi ya nggak perlu panjang-panjang lah kita sebutin karena udah tayang juga, baru tayang di Netflix ya. Langsung aja ditonton Across the Spider-Verse. Paling kritiknya cuman sebagus itu untuk sepanjang 2 jam lebih ya, 2,5 jam ya. Iya. Capek gitu nonton karena lu dikasih frame bagus itu aja overwhelming menurut gue. Cuman ya nggak ada yang bisa menyangkal itu nggak bagus gitu. Secara teknis itu sangat bagus gitu. Jadi silakan dicobain langsung aja di Netflix. Kalau Suzume udah di Netflix ya? Suzume di Prime. Ya. Oh iya, udah baru tayang di Prime juga, baru tayang ya. Terus Heron masih di bioskop, silakan disikat gitu. Jadi Slam Dunk gue nggak tahu di mana. Untung kita nonton di bioskop. Iya, untung nonton di bioskop karena nggak tahu kabarnya kapan bakal masuk. Oh, tapi gue dengar kalau di Jepang udah mulai pemesanan Blu-ray DVD box-nya tuh udah mulai. Oh, mudah-mudahan nggak lama lagi ya masuk OTT ya. Iya. Jadi itu dia daftar animasi terbaik dari kita berdua untuk tahun 2003. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye semuanya. Thank you.